Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami, subgrup Z dari grup tutorial 10 yang beranggotakan saya Maharani Kartika dengan NPM 136. Saya, Sheila Zivana dengan NPM 252. Saya Fatia Ainun Nadira dengan NPM 266. Dan saya Safira Farahyola Diva dengan NPM 100. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai poster edukasi yang telah grup tutor kami buat. Sepanjang proses pembuatan, grup tutor kami dibimbing oleh Dr. Mulia. Pembuatan poster edukasi ini, di sini kami mengangkat tema yang sama dengan tema yang sebelumnya digunakan pada poster infografis, yaitu demam tifoid. Poster edukasi ini akan lebih berfokus membahas tentang pencegahan demam tifoid, serta cara penanganan apabila mengalami demam tifoid. Demam tifoid sendiri berdasarkan definisi yang dirilis oleh WHO, didefinisikan sebagai penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, jalur penularan dari penyakit ini hanya dapat melalui makanan dan air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Demam tifoid ini sendiri biasanya memunculkan gejala-gejala, misalnya demam berkepanjangan, nyeri perut, lesu, sakit kepala, mual, muntah, hilangnya nafsu makan, dan juga diare. Pada fase akut, biasanya gejala-gejala tersebut cenderung sulit untuk dibedakan dengan penyakit febril yang lain, misalnya denggi, malaria, dan lain sebagainya, karena gejala-gejala yang muncul sifatnya tidak spesifik. Orang-orang yang terinfeksi bakteri Salmonella typhi ini dapat menunjukkan gejala yang dikategorikan ringan hingga serius, atau bahkan tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, jika gejala yang ditimbulkan demam tifoid ini dirasa ringan, maka demam tifoid yang dialami dapat sembuh sendiri tanpa perlu penanganan medis. Baik, untuk jika gejalanya itu adalah timbul sangat parah dan sangat mengganggu, maka disarankan untuk segera menemui dokter dan melakukan aksi. Nah, apa itu aksi? Jadi, aksi adalah akronim yang dibentuk oleh kelompok tutor 10 yang berisi informasi dan juga ajakan untuk melawan demam tifoid. Dimulai dari A ya, A atau antibiotik dari dokter. Maksudnya adalah poin ini ingin mengajak masyarakat untuk melawan bakteri Salmonella typhi penyebab demam tifoid dengan cara menghabiskan antibiotik yang diberikan oleh dokter dengan teratur dan tepat waktu agar tidak terjadi resistansi atau kekebalan dari bakteri terhadap obat yang diberikan. Selanjutnya ada K atau kebersihan. Poin ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi dengan membiasakan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, contohnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah BAB untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menggunakan sarana sanitasi yang baik di rumah. Selanjutnya adalah S atau sempurna. Maksud dari sempurna ini adalah sehat secara sempurna. Poin ini ingin memberikan informasi bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap pasien-pasien yang telah sembuh dari penyakit demam tifoid. Karena jika pasien itu telah sembuh, dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan masih bisa membawa penyakit kepada orang yang masih sehat. Jadi kita harus pastikan bahwa pasien yang terkena sebelumnya itu sudah sembuh dengan sempurna. Selanjutnya ada I atau imunisasi. Poin ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah dengan resiko tinggi terkena demam tifoid untuk melakukan imunisasi sebagai langkah pencegahannya. Lalu, telah data epidemiologi yang telah kami dapatkan, di sini di tahun 2018, data yang dirilis oleh WHO mengungkapkan bahwa
Angka kejadian demam tifoid dari seluruh dunia diperkirakan mencapai 21 juta kasus dalam 1 tahunnya. Dan jumlah kematian sebanyak 128.000 sampai 161.000 kematian per tahunnya. Lalu, pada keputusan Permenkes di tahun 2006, kasus demam tifoid di Indonesia masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat inap di rumah sakit. Serta dari tahun ke tahun, kasus demam tifoid ini menunjukkan kecenderungan peningkatan angka kejadian dengan rata-rata angka kejadian sebesar 500 per 100.000 penduduk dan persentase kematian pada rentang 0,6 sampai 5%. Oleh sebab itu, menurut kelompok kami, demam tifoid ini menjadi masalah kesehatan yang pantas untuk diangkat sebagai tema utama dalam poster edukasi kami. Lalu, sasaran utama dari pembuatan poster edukasi ini adalah populasi yang beresiko tinggi terjangkit demam tifoid. Contohnya sebagai masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang minim mengenai demam tifoid ini, lalu masyarakat yang memiliki faktor risiko, seperti yang memiliki latar belakang sosioekonomi yang menengah ke bawah, lalu masyarakat yang tidak memiliki akses ke air dan makanan yang bersih, masyarakat yang tidak memiliki sanitasi yang memadai, dan juga kelompok rentan yang termasuk di dalamnya anak-anak dan orang tua. Lalu, tujuan dari pembuatan poster edukasi ini supaya dapat menjadi sarana informasi kesehatan yang memudahkan pengetahuan dari masyarakat mengenai pencegahan demam tifoid, serta hal yang perlu dilakukan apabila mengalami demam tifoid. Lalu, membahas mengenai desain palet yang kami gunakan dalam poster edukasi ini, sebelumnya kami dari kelompok tutor 10 melakukan voting warna palet di mana kami menanyakan kepada teman-teman kelompok tutor kami itu sendiri mengenai trigger question, yaitu warna apakah yang langsung terbayang di pikiran teman-teman ketika mendengar kata demam tifoid. Nah, setelah melakukan voting ini sendiri, didapatkan bahwasannya warna yang terpilih adalah warna kuning, oranye, putih, dan hijau. Informasi yang termuat dalam poster edukasi yang kami buat ini merupakan hasil analisis dari beberapa sumber informasi yang sudah terkonfirmasi kredibel dalam bidang kesehatan seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, World Health Organization, Center for Disease Control and Prevention or CDC, National Health Service of United Kingdom, NHS UK, dan lain sebagainya. Baik, demikian presentasi kami mengenai poster edukasi demam tifoid. Semoga poster ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.